Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Rusky Bikatra hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan bagi yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komen, dan kemudian sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Baik, langsung saja kita akan segera masuk ya ke kandang entok kita. Begitu masuk kita akan langsung jumpa dengan kandang entok nomor 1. Yang mana kondisi kandang entok nomor 1 ini ya teman-teman dan sahabat semua, seperti yang teman-teman lihat, masih dalam proses perbaikan atau renovasi. Nah, jadi proses renovasi ini sendiri ya karena memang saya lagi melakukan pembenahan ya, pembenahan kandang supaya lebih bagus lagi, supaya lebih steril lagi, dan supaya lebih nyaman lagi untuk ditempati entok-entok saya. Karena saya akan tunjukkan nanti di kandang entok nomor 2 ya, kandang yang sangat tidak patut untuk dicontoh ya. Jadi di kandang entok nomor 2 nanti ya, kita akan lihat pemandangan yang sangat tidak menarik sekali. Bahkan saya sendiri sebagai pemiliknya sebel dan menyebalkan. Tetapi apa boleh buat, itulah kenyataan yang harus saya alami ya, karena beberapa faktor. Nanti faktornya kenapa kandang entok nomor 2 punya saya ini kemudian bisa kumuh seperti itu, nanti akan saya jelaskan di sana. Tetapi untuk perbandingan terlebih dahulu teman-teman dan sobat semua, ini adalah kandang entok nomor 1 yang mana kondisinya sudah mulai kering karena sudah mulai saya benahi. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan penimbunan yang tujuannya nanti supaya permukaan alas kandang saya ini kalau bisa lebih tinggi daripada tanah sebelah, sehingga nanti meskipun tidak diberi atap sekalipun nanti tetap akan kering kondisinya teman-teman dan sahabat semua ya. Nah, jadi untuk entok sehat, untuk membuat entok-entok ini tetap sehat sebetulnya terutama adalah tentang alas kandang yang selalu kering. Jadi inilah contoh kandang paling buruk sedunia kalau menurut saya akui ya, meskipun punya saya sendiri, tetapi itu jauh lebih baik saya mengakui keburukan, tetapi ini adalah fakta ya, keburukan kandang entok saya yang nomor 2 ini ya, daripada saya ngomong yang tidak sesuai dengan kebenaran. Baik, inilah teman-teman dan sobat semua kondisi kandang entok nomor 2 ini. Jadi jangan kaget karena sebelumnya sudah saya kasih aba-aba, bahkan di judul sendiri sudah saya kasih keterangan bahwa ini termasuk saya akui adalah kandang terburuk sedunia. Karena saya mengaku itu punya sendiri ya, tidak menjelek-jelekan punya orang. Lebih bagus menjelek-jelekan punya sendiri ya, daripada menjelek-jelekan punya orang. Kalau menjelek-jelekan punya sendiri itu kan hukumnya boleh, tetapi harus ada pembenahan atau perbaikan. Nah, perbaikan ini sebetulnya sudah saya lakukan. Terbukti ya, di kandang entok nomor 1 ini sudah saya sudah saya perlihatkan teman-teman dan sahabat semua, pemasangan batu batako. Ini adalah bukti bahwa saya masih dalam proses perbaikan kandang atau merenovasi kandang supaya lebih baik lagi teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi untuk teman-teman dan sahabat semua pemula terutama, jangan sekali-kali mencontoh ya kandang sampai kondisinya seperti ini ya. Karena ini sangat berbahaya untuk entok, apalagi kalau teman-teman tidak pintar ya, belum tahu bagaimana cara mengatasi entok di musim ekstrim dengan kondisi kandang yang kumuh seperti ini. Nah, untung saya punya rahasia bagaimana cara menjaga mereka supaya tetap bisa bertahan hidup ya dalam kondisi kekumuhan kandang. Ya, untung saya punya senjata
yaitu jamu herbal ya, yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi rutin saya berikan setiap 1 minggu 3 kali. Nah, tetapi kita tidak membahas mengenai bagaimana cara menjaga entok supaya tetap sehat dengan jamu herbalnya, tetap tidak. Tetapi kita akan membahas tentang alas kandangnya. Poinnya adalah alas kandang atau kandang yang baik. Jadi untuk teman-teman dan sahabat semua, kalau mau beternak entok itu usahakan kondisi kandang dalam keadaan kering. Ya, dalam keadaan kering selalu ya teman-teman. Nah, ini akan sangat berpengaruh ya. Kalau kondisinya jeblok, becek dan kumuh seperti ini berair, ini akan sangat berpengaruh kepada kesehatan entok. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kemudian kandang Bang Rusky kok bisa seperti ini? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa dulu beberapa tahun yang lalu saya beternak itu sebetulnya sudah bagus. Hujan, badai sekalipun tidak pernah mengalami banjir seperti ini ya. Tetapi karena terjadinya perubahan, itulah faktor itu tadi ya teman-teman, faktor perkembangan zaman. Ternyata yang punya tanah sebelah ini ya, ini ditimbun punya orang itu ya. Ini ditimbun semua secara otomatis ya, karena ditimbun sehingga permukaannya lebih tinggi daripada kandang entok saya. Karena lebih tinggi otomatis ya jelas air pasti mengalir dari yang tinggi kepada yang rendah. Nah, yang rendah itu permukaan kandang entok saya. Ya, jadi kalau hujan otomatis air yang ditampung sama tanah sebelah ini atau air yang berada di tanah sebelah sini kemudian masuklah ke kandang entok saya, sehingga terjadilah genangan air yang mengakibatkan becek, jeblok dan kumuh seperti ini. Inilah faktanya teman-teman ya, bukan tanpa alasan, tetap ada alasannya. Nah, karena dulunya tidak seperti ini, kenapa sekarang seperti ini ya? Yaitu tadi karena tanah sebelah ternyata ditimbun untuk ditanami singkong atau ubi ya. Nah, jadi alasannya hanya seperti itu teman-teman dan sahabat semua. Tetapi ini juga tidak pernah mengendorkan semangat saya untuk beternak. Tetap masih ada jalan, yaitu tadi saya harus melakukan pembenahan, dan pembenahan itu sudah saya mulai lakukan, yaitu dengan saya bisa membuktikan bahwa di kandang entok nomor 1 ini ya keadaannya sudah alhamdulillah kering ya semenjak saya lakukan pemagaran, meskipun ini belum selesai ya karena faktor cuaca yang selalu hujan sehingga pekerjaan terhambat. Inilah kandang entok nomor 1 yang mulai terbangun ya, mudah-mudahan akan cepat selesai supaya nanti teman-teman bisa menyaksikan bentuk finishnya seperti apa ya. Jadi kalau saya berani menunjukkan kandang yang tidak bagus seperti ini, kumuh, becek, jorok dan menggenang air ya, selalu basah, saya juga harus bisa menunjukkan kandang yang bagus. Jangan yang buruk saja, tapi yang bagus juga harus bisa saya tunjukkan ya. Insya Allah teman-teman dan sahabat semua sabar ya, insya Allah nanti akan segera selesai ya, kalau memang cuacanya mendukung. Kalau cuacanya mendukung pasti akan cepat selesai untuk saya kerjakan, karena maklum ini kerjaan memang saya kerjakan sendiri ya. Selain saya mengurus entok-entok saya, membenahi ini adalah prioritas sebetulnya, cuma waktunya saya bagi-bagi ya teman-teman. Nah teman-teman dan sahabat semua, jadi pertanyaannya, apakah dengan kondisi kandang yang kumuh, becek, kotor, selalu basah seperti ini, entok-entok atau indukan entok Bang Rusky kemudian masih tetap bisa bertelur? Kalau produksi telur tetap lancar teman-teman ya, tetap lancar. Kita buktikan yuk. Nah, kalau produksi telur mereka itu lancar ya, ini buktinya ya, ini buktinya. Ini sudah mulai bertelur, ada 8 biji, yang di sini ada juga ya 8 biji juga. Nah, ini baru 3 butir ya, tetapi ini akan berpengaruh fatal ya, karena kondisinya becek seperti ini ya, bukan di produksinya tetapi di pengeramannya nanti. Seperti yang sudah saya review di video saya sebelumnya, jadi ada 24 butir ya teman-teman yang kemarin sama sekali tidak mau mengerami, hanya karena telur-telurnya ini bentuknya sudah bentuk lumpur, jadi sudah kotor. Jadi alangkah baiknya ketika kita rajin ya, kita memang harus rajin ya, karena kondisi kandang seperti ini otomatis kaki-kaki dari indukan entok ini kan kotor langsung masuk ke petarangan, otomatis warna dari telur ini pasti menjadi warna lumpur. Ini yang mempengaruhi.
Jadi semalam atau kemarin itu ada sekitar 24 butir terbuang, ya, tidak mau mengerami. Ini sebuah kerugian. Tetapi teman-teman dan sobat semua, percayalah kalau kita bisa menunjukkan yang tidak baik, otomatis kita juga harus bisa menunjukkan yang baik. Kalau kita bisa menyalahkan, tentu saja kita pasti harus bisa membenarkan. Baiklah teman-teman dan sobat semua, jadi kesimpulan daripada video ini, yang pertama, kalau teman-teman dan sahabat semua memang mau beternak di rumah, ya usahakan buat alas kandang itu permukaannya jauh lebih tinggi dari tanah sebelah, sehingga nanti supaya tidak beresiko, ya, supaya tidak ada resiko buruk terjadinya aliran air ke kandang entok kita yang mengakibatkan kandang kita selalu becek dan basah. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ketika teman-teman dan sahabat semua juga mengalami hal yang sama seperti ini, mempunyai kandang yang becek jeblok di musim penghujan seperti ini, segeralah diatasi, segeralah melakukan pembenahan. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus undur diri. Mudah-mudahan video ini adalah video yang bermanfaat meskipun singkat, ya teman-teman. Akhir kata, saya Rizky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.